Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Orang yang bisa memanfaatkan bulan ini akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa memanfaatkan bulan ini dengan baik akan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan buat kalian di bulan Ramadan ini berpuasa seperti Allah wajibkan pada umat-umat sebelum kita, umat Islam. Allah ingin mengaitkan bahwa puasa ini bukan satu-satunya umat Islam yang diwajibkan, tapi umat-umat sebelumnya juga telah diwajibkan untuk berpuasa. Inilah korelasinya syariat Islam dengan syariat-syariat umat atau nabi-nabi sebelum umat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, apakah hakikat puasa itu? Kalau dalam terminologi fikih, as-siyamu, puasa itu adalah al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari seluruh yang membatalkan, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, mulai dari munculnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Apakah yang membatalkan puasa? Makan, minum secara sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, tentu tidak akan membatalkan puasa. Orang sudah niat pagi-pagi, karena harinya mungkin di awal-awal, tiba-tiba sarapan, habis setengah piring, baru dia ingat bahwa ini sedang berpuasa. Apakah puasanya batal? Tidak. Yang penting begitu ingat, stop makannya. Jangan kita katakan, sudah habis setengah, lagi puasa, tanggung, setengahnya kita habiskan lagi. Itu tidak boleh. Apalagi muntah secara sengaja, berhubungan suami istri secara sengaja. Semua itu adalah membatalkan puasa. Tapi ini adalah terminologi fikih. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita harus penuhi juga secara fikih. Maka niat puasa itu harus sebelum fajar. Ada tradisi di Indonesia ini, habis sholat isya, kita langsung dibimbing untuk meniat. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu redaksi yang biasa kita dengar. Tetapi kalau kita niat cukup, saya niat puasa bulan Ramadan esok hari karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hati saja. Ini adalah dalam terminologi fikih. Tetapi hakikat puasa sesungguhnya adalah merupakan pendidikan Rabbani, pendidikan ilahi, pendidikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa makanan yang halal dilarang di siang hari di bulan Ramadan? Kenapa istri atau suami yang sudah halal dilarang di siang hari Ramadan untuk melakukan berhubungan? Padahal semuanya sudah halal. Apa maknanya ini semua? Artinya, kita umat Islam dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah puasa agar kita bisa mengendalikan diri kita secara baik. Kita bisa menahan hawa nafsu kita. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan hawa nafsu. Dalam waktu yang sama, hawa nafsu itu adalah merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan manusia hidup tidak ada nafsunya. Bahaya. Hidup tidak akan seru ketika orang-orang tidak memiliki nafsu. Tetapi nafsu itu harus dikendalikan. Orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, itulah orang-orang yang cerdas. Itulah orang-orang yang bisa melaksanakan hakikat puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa kendalikan hawa nafsunya dan bekerja untuk masa depannya yang sangat jauh. Begitulah Islam mendidik kita bahwa umat Islam itu harus punya planning yang bagus, planning jangka panjang. Jangankan dalam hidup ini, lima ba'dal maut, setelah hidup di dunia ini pun kita harus pikirkan. Begitulah planning yang dibuat oleh umat Islam seharusnya atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengendalikan hawa nafsu? Yang dalam waktu yang sama hawa nafsu itu adalah merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hawa nafsu, kalau kita tidak kendalikan, maka
maka itu akan membuat kegaduhan dalam hidup di dunia ini, akan membuat bencana dalam hidup di dunia ini, akan membuat problem besar dalam hidup di dunia ini ketika manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka-mereka yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsunya menjadi hawa nafsu yang mutmainnah, yang tenang, yang tentram, yang sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cerdasnya dia bisa mengambil pelajaran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik nafsu yang tenang, yang mutmainnah, yang sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Tuhanmu dan masuklah kepada syurgamu dengan tenang. Wadkhuli jannati. Semoga dengan puasa Ramadan kita bisa mengambil pelajaran dengan baik sehingga kita termasuk yang dipanggil oleh Allah untuk memasuki syurganya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.